Shalom adik-adik. Shalom. Gimana nih kabarnya nih hari ini? Agnes baik? Baik dong Kak. Kopra? Baik dong. Wah, udah tahun baru kita ya. Happy New Year ya adik-adik semua. Kita sudah memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Harus lebih semangat lagi memuji Tuhan, lebih semangat lagi mengasihi Tuhan. Oke Kopra? Siap. Kakak terus siap memuji Tuhan? Siap. Yuk adik-adiknya di rumah-rumah semuanya, yuk kita mau siapin hati kita. Kita mau angkat penyembahan kita di tahun yang baru ini. Yuk adik-adik, semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita mau angkat ucapan syukur kita. Sama-sama katakan Kau baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Kami masih boleh Tuhan ada sampai hari ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Ya adik-adik kita mau angkat pujian ini, sama-sama kita mau katakan Bapa-Ku yang baik,
ibadah Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik, anak kakak mau tanya nih, siapa yang bilang Tuhan Yesus itu baik? Coba adik-adik yuk, angkat jempolnya yang di rumah-rumah. Kita sama-sama mau angkat pujian ini ya. Ayo adik-adik, aku sana dulu. Adik-adik, kita memuji Tuhan terus senantiasa. Ya, di rumah-rumah mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yeay. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan, melihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berhidup padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya, sekali lagi katakan, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita menyembah Tuhan dulu ya. Adik-adik, kita mau siapin hati kita bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita mau angkat penyembahan kita. Kami serahkan ya Tuhan seluruh hidupku.
Shalom adik-adik, apa kabarnya semuanya? Hari ini kita sudah memasuki tahun berapa? 2022. Kakak ucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik, untuk papi mami, untuk semuanya. Saat ini kita akan dengar firman Tuhan, sebelumnya kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat kebaikan-Mu yang begitu besar atas kehidupan setiap kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru. Engkau sangat baik ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Penyertaan-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami boleh memasuki tahun yang baru. Karena Engkau sangat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, setiap kami siap diberkati dengan firman-Mu. Tuhan, ajarin setiap kami, ajar setiap adik-adik, bahkan setiap kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahun yang baru berarti ada harapan yang baru. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan yang baru atas hidup kita. Kita itu harus mau. Hari ini kakak mau cerita tentang apa lo? Ada yang tahu nggak? Kakak kasih tahu. Kakak mau cerita kita di tahun yang baru. Kakak kasih judul mulai untuk perkatakan yang baik dan yang benar. Kenapa ya? Coba adik-adik ingat, selama 2021 perkataan adik-adik itu banyak yang baik atau banyak yang buruk? Kalau banyak yang baik, lanjutkan untuk memperkatakan yang baik dan yang benar. Tetapi kalau perkataan adik-adik banyak yang tidak baik, ayo berubah. Karena firman Tuhan hari ini itu mengajari kita untuk berkata yang baik dan benar. Kita itu di tahun yang baru ini, kita itu banyak mungkin nanti banyak tantangan, tetapi saat kita memperkatakan yang baik dan benar, maka Tuhan sanggup ubah. Seperti firman Tuhan di dalam Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, adik-adik tahu, saat Roh Kudus itu dicurahkan, maka padang gurun akan berubah menjadi apa? Kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan kalau Roh Kudus dicurahkan. Wow, adik-adik, mungkin kita hampir 2 tahun mengalami yang namanya pandemi. Itu bisa dikatakan padang gurun. Kita dibatasi untuk beraktivitas, kita dibatasi untuk berkegiatan, bahkan ibadah juga kadang dibatasi. Kita jadi online semuanya. Tetapi Tuhan bilang, padang gurun bisa berubah jadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu bisa dianggap hutan kalau apa tadi? Roh Kudus dicurahkan. Wah, berarti Roh Kudus harus dicurahkan agar keadaan kita yang seperti padang gurun yang tidak baik menjadi kebun buah-buahan. Adik-adik tahu kebun buah-buahan? Wah, mungkin ada buah apel, buah mangga, buah anggur dan segala macam. Enak nggak? Enak, menyehatkan, dan itu pasti memberkati. Kita itu perlu Roh Kudus. Bagaimana caranya penuh Roh Kudus ya? Adik-adik tadi kita harus perkatakan, kita harus ngomong. Di tahun yang baru ini kita harus bicara, Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan penuhi keluargaku dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan penuhi bangsaku dengan Roh Kudus-Mu. Maka adik-adik, saat kita memperkatakan itu senantiasa, itu berarti kita mendeklarasikan, kita minta Tuhan untuk menggenapi janjinya. Dan adik-adik tahu, saat Roh Kudus dicurahkan, padang gurun, situasi yang buruk itu berubah menjadi apa? Yang baik. Semua yang baik. Ingat adik-adik, Tuhan nuntun bangsa Israel di padang gurun dengan apa? Tiang api dan tiang awan. Itu penyertaan Tuhan luar biasa. Walaupun mereka menghadapi padang gurun, tapi di saat Tuhan ada,
mengubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Dan ingat, di Bilangan 13-14 adik-adik harus tahu. Akibat ucapan 10 pengintai, bangsa Israel itu kena murka Tuhan. Adik-adik nanti bisa baca di Bilangan 13 dan 14, di mana Musa itu kirim 12 pengintai untuk mengintai tempat yang Tuhan janjikan, yaitu tanah Kanaan. Kalau sekarang itu namanya Yerusalem. Mereka suruh ngintai berapa hari? 40 hari. Wah, mereka ngintai. Apakah penduduknya itu gede-gede atau kecil-kecil? Tempatnya itu berkubu atau enggak? Orangnya itu gimana? Keadaan kotanya gimana? Bagus enggak? Adik-adik begitu mereka pulang menyampaikan, wah, 10 orang menyampaikan kabar yang tidak baik. Mereka memperkatakan yang buruk. Itu tempat berkubu. Wah, orangnya besar-besar. Kita itu kayak belalang. Mereka tuh mati makan manusia. Wah, mereka memperkatakan yang tidak baik. Mereka memperkatakan yang buruk. Sehingga sebagian besar dari rakyat Israel itu mempercayai. Tapi ada 2 yang tidak. Mereka memperkatakan yang baik, yaitu Yosua bin Nun dan Kaleb. Mereka berkata, enggak, Tuhan itu sudah menyiapkan tempat yang baik. Tuhan sudah membuat kita nanti akan menikmati. Wah, ini buktinya, kami bawa hasil dari sana. Ada anggur, ada buah delima, dan yang lain sebagainya. Tapi adik-adik, yang satu lagi bilang, enggak, mereka itu tinggi-tinggi, kita ini ada kayak belalang kecil-kecil, nanti mereka makan kita. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata, enggak, Tuhan yang menyertai kita, maka Tuhan pasti sanggup membawa kita masuk tanah Kanaan. Tahu adik-adik? Akibat perkataan yang buruk itu dan akibat perkataan yang baik, setiap orang harus mempertanggungjawabkannya. Dan adik-adik nanti bisa lihat di Bilangan 14, Tuhan murka 10 orang yang berbicara yang tidak baik itu mati kena tulah. Dan bangsa Israel yang bersungut-sungut karena pengaruh perkataan yang tidak baik itu, adik-adik tahu, semua yang 20 tahun ke atas dan yang pernah melihat kemuliaan Tuhan, melihat mujizat Tuhan, tidak Tuhan izinkan masuk ke tanah Kanaan. Hanya siapa? Kaleb dan Yosua yang memperkatakan yang baik dan benar, yang memperkatakan sesuai firman Tuhan. Mereka berkata, enggak, negeri itu baik, negeri itu indah, dan kita pasti Tuhan bela. Jadi adik-adik, memasuki tahun yang baru ini, adik-adik itu harus perkatakan yang baik. Adik-adik mau seperti Kaleb dan Yosua kan? Diberkati karena kenapa? Karena memperkatakan yang baik dan benar. Adik-adik, jadi firman Tuhan katakan di dalam Matius 12 ayat 37, dengan ucapanmu kamu akan dibenarkan, dan dengan ucapanmu kamu akan dihukum. Adik-adik, mau kena hukum atau mau kena berkat Tuhan? Kita pasti mau diberkati di tahun yang baru ini. Jadi mulai tahun ini, perkatakan, Tuhan penuhi aku Roh Kudus-Mu. Tuhan penuhi keluargaku dengan Roh Kudus-Mu. Bahkan Tuhan penuhi bangsaku dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga keadaan kita, bangsa kita, keluarga kita yang tidak baik menjadi baik. Padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Kebun buah-buahan akan menjadi hutan. Kalau apa? Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita bisa katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu. Urapiku dengan minyak
kita dapat anugerah Tuhan. Di tahun yang baru kita dapat sesuatu yang luar biasa seperti Kaleb dan Yosua yang masuk tanah Kanaan karena memperkatakan yang baik. Walaupun kita lihat keadaan gak baik, saat kita memperkatakan itu, maka Tuhan itu bekerja. Oke, ayat hafalannya kita buka Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi ya, Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi yang mau diberkati di sepanjang tahun yang baru ini, kita itu harus perkatakan yang baik, perkatakan yang benar, sehingga hidup kita diberkati. Oke adik-adik, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang memberkati setiap kami. Kami mau Tuhan di sepanjang tahun yang baru yang Tuhan percayakan buat setiap kami untuk kami lalui. Ajar setiap kami untuk memperkatakan firman-Mu. Ajar setiap kami untuk memperkatakan yang baik dan benar. Sehingga sepanjang tahun ini Tuhan memberkati kami dengan segala yang baik. Tuhan ubah padang gurun menjadi kebun buah-buahan, kebun buah-buahan menjadi hutan. Karena Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap papi, mami, keluarga demi keluarga Engkau berkati. Setiap kami penuh Roh Kudus-Mu di sepanjang tahun ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman adik-adik ada nih, jangan lupa ya, setiap hari Sabtu kita ngadain Kids for Jesus jam 4 sore ya, jangan lupa jam 4 sore, link Zoom-nya di bawah ini. Dan juga yang kedua, kita ada ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9 pagi di GBI Tanah Abang ya. Jangan lupa ya di like sama di subscribe, oke? Tuhan Yesus memberkati. Hai teman-teman, ayo saatnya memberi. Yang ingin memberi persembahan boleh scan QR code yang di sini atau transfer lewat rekening di sini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, kita sudah selesai ibadah. Saatnya kita berdoa ya. Yuk adik-adik semua kita tutup matanya. Tuhan Yesus terima kasih. Hari ini kami sudah dengar firman. Tuhan sudah memberkati kami. Kami juga rindu Tuhan memberkati bangsa negara kami. Kami sayang sama Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan juga sayang bangsa kami Indonesia. Tuhan berkati presiden kami ya, Pak Joko Widodo, wakilnya, seluruh pemimpin-pemimpin negara kami dari daerah hingga pusat. Tuhan berkati, berikan roh takut akan Tuhan. Bahkan Engkau yang memberi hikmat, kepintaran untuk setiap mereka, sehingga mereka boleh melakukan tugas-tugas mereka untuk bangsa dan negeri kami, yaitu Tuhan kebaikan Tuhan. Tuhan berkati, sembuhkan bangsa kami, sembuhkan dari segala sakit penyakit, bahkan virus yang ada Tuhan, Kau sudah buat hilang, Kau sudah buat diam ya Tuhan. Virus sudah dikalahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh tim medis sudah Tuhan berkati, Tuhan sudah tolong orang-orang yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus sembuh, karena Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan menyembuhkan juga perekonomian Indonesia. Bangsa kami Tuhan berkati dengan berkat-berkat yang luar biasa, karena kami rindu, kami menuai jiwa-jiwa untuk bangsa Indonesia. Karena kami tahu kegerakan Pantekosta ketiga sedang terjadi. Bahkan generasi anak-anak muda juga dipakai dengan luar biasa di bangsa ini. Jiwa-jiwa dituai di bangsa Indonesia. Untuk kota Jakarta Tuhan berkati juga. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-hambamu Tuhan, gembala-gembala kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Niko, bahkan Tuhan dengan keempat wakil dan keluarga mereka. Berdoa untuk Pak Weliar, Ibu Maulin. Berdoa juga untuk Pak Hizkia Mintarjo, gembala GBI Tanah Abang dan istri dan kedua anaknya. Memberkati juga Pak Freddy sebagai wakil dan keempat anaknya dan istrinya Tuhan. Memberkati juga kami semua Tuhan. Kami percaya hamba-hambamu ini ada dalam tangan Tuhan. Dijaga, dilindungi, ditutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bahkan pengurapan yang baru, perkataan Tuhan ditaruh
curahkan atas hamba-hambamu Tuhan, sehingga gerejamu akan menjadi gereja yang menuai jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah Tuhan berkati sekolah mereka, kehidupan mereka, kesehatan mereka, bahkan pendidikan mereka diberikan Tuhan masa depan yang baik dan indah. Bahkan orang tua anak-anakmu usaha apapun yang diusahakannya, orang tua mereka diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan saat ini menerima berkat daripada mari adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari kita mau terima berkat. Mari adik-adik terimalah berkat dari Bapa di surga. Persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus menyertai kita. Bahkan sampai nanti Tuhan datang menjemput kita masuk kerajaan surga dan hidup selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik yang percaya dan terima berkat berkata amin.